banyak yang menunggu-nunggu podcast kita hari ini ya. Jadi sebetulnya kita tuh benar-benar fans MU yang sangat-sangat realistis. Betul. Ketika kita kalah 2-3 sama Nottingham Forest dan kita sudah tahu kita bakal kalah, Kita punya firasat. kita tidak akan live. Awalnya kita mau live nih, cuman kayak wah ini berat nih, Nottingham Forest nih. Iya. Elangga nih. Ya, nggak ada Elangga main. Padahal kita udah kumpul ya. Ya, kita udah kumpul, kita udah wah. Udah diskusi panjang lebar tuh. Gila, Kita men. bahas pertanyaan ini gimana. Kira-kira taktiknya Amorim bakal gini. Putusan kalah, udah. Iya, udah. Kayaknya kalah nih, bubar aja lah. Tapi kalau kita salah, kita Minggu pagi subuh-subuh kita Langsung. akan komitmen untuk take podcast. Tik. Ternyata Karena beneran kalah. Beneran kalah. Ya udah, Ya udah, pulang balik bola tidur. aja. pulang balik tidur. Masuk bola lah. Emang Nobar doang tidur. fans doang yang boleh. Itu juga boleh dong. Jadi Boleh. 5 pertandingan pertama Amorim. Pertama draw sama Ipswich, menang sama Bodo Glimt, menang sama Everton, kalah sama Arsenal dan kalah sama Nottingham Forest. Lagi-lagi di home. Ya, betul. Ini terlepas dari kita mau menganalisis apa yang terjadi di match melawan Nottingham Forest. Ya. Tiba-tiba ada badai lagi datang. Set. Dan Dan Aswa dipecat. Orang yang seolah-olah Sir Jim mau Dambakan lah. dan percayai Yes. untuk this is the only man Director of Football. yang bakal menjadi direktur footballnya Manchester United. Otaknya nih. Ternyata cuma 5 bulan Hen. Iya, Cuk. Dipecat Hen. Yes. Padahal kita tungguin loh. Kita sampai bela-bela nih Newcastle tuh apalah apa yang gardening bla 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 itu kan. Ya. Ya, Garden Leaf ya. Mana. Oh, garden leaf lah apalah Kita itu. ke pertandingan sebelumnya dulu deh, Yes. singkat aja. Karena banyak viewer yang pasti menantikan. Oh, nggak live. Padahal udah dipasang gitu. Kalian tidak tahu, kita lebih tahu sebagai fans. Iya. Ini the real masuk gua hati ya podcast ini. Gitu. Iya. Kalau podcast lain demi view, demi Iya. subscriber, wah Live, kalah pun iya. harusnya enggak. Hey, halo, we're different bro, we're born Enggak, different. kita itu waktu itu kita udah ngeset kan. Ya. Baru menit 1 kebobolan, Cok. Udah males. Udah malas. Ringkas. Udah lah, gitu loh. Nggak, biasanya kita sebelum mulai kita udah live. Nggak, kita Tahun bohongnya. waktu itu telat. Lu lupa. Kita kebanyakan minum sih. Kita bahas match-nya Nottingham dulu lah ya. Ya, dikit-dikit Nottingham lah. ya. Boleh lah. Ini 2-3 tuh skor yang tidak disangka-sangka gitu loh. Hen, Yes. apa yang salah di pertandingan itu sebetulnya? Yang salah itu para pemainnya nggak bisa, lagi-lagi tidak bisa menerapkan sistemnya Amorim. Nah, satu lagi apa? Mengatasi bola mati. Yes. Apa sih? Menit pertama udah, siapa si Milenkovic? Itu Bam! udah nggak ada apa-apa. Nggak ada perlawanan. Martinez cuma liatin doang. Oh, nggak ada lompat. perlawanan apa, Dia seakan-akan ngarep kayak apa yang ambil. iya, seakan-akan kayak Milenkovic itu kokoh banget gitu. Kayak waduh gagah sekali, menggagahi apa sih bahasanya? Apa sih? Menggagahi Nggak, bukan sih? yang aneh tuh yang Nottingham Forest sama MU itu, Nottingham Forest cuma 3 corner. Yes, Dan tapi tiga-tiganya semua berbahaya, berbahaya. semua, Cuk. Betul. Hampir MU berapa corner? 5. Tidak ada yang Tidak ada berbahaya. satu pun, Cuk. Itu Makanya. tidak ada skema set piece yang ada lah skema tapi nothing gitu loh. Apa Iya. hasilnya apa gitu. Dan MU menjadi tim kekalahan terbanyak melalui corner Corner ya set di, piece. di IPL Yes. musim ini nih. Yes. Dan apa ya, kebobolannya melebihi separuhnya nih. Separuh kebobolan pokoknya Gara-gara itu gara-gara corner. set piece corner Set piece. di IPL musim ini. Emang kita udah tahu ya kelemahannya MU ini kan dari dulu kan set piece, mengatasi set piece. Iya, Karena Pak. Kenapa itu ya? datengin Gokson. Datengin Gokson nggak ada gunanya, Cok. Iya, Cuk. Apa tuh hybrid? Hybrid itu tai lah. Cuma awal-awal doang, Cuk. Iya, kelihatan Kayak nih. serem nih, delit nih, Iya. mantep nih, nyetak gol Set. nih. Beberapa kali ya, Iya, Delik beberapa ya. kali lah. Yang kita kalah sama itu juga, dia kan lawan Fulham kalau nggak salah ya. Ya ada peluang juga. Iya, peluangnya banyak Ya, kan ya, Delik ya. kan. Setelah itu Setelah nothing, itu udah. gitu loh. Pokok intinya ya, cornernya MU itu menyasar pemain tertinggi. Kalau ada Maguire, pasti Maguire yang tuju. Udah. Ya kalau ada delit, ya delit aja. Delik aja udah. Kok gini loh. Lu tuh tahu pemain dulu tuh kecil-kecil. Iya. Ya kan Martinez, ya kan. Yang tinggi siapa sih? Mungkin sekarang Euro yang tinggi, Delik yang tinggi, Rashford termasuk tinggi, oke. Tapi tingginya pun nggak tinggi gede gitu. Iya, Rashford Tinggi- pun sering kalah duel. Iya. Harus kita akui. Setiap ya kan? kali kayaknya. Setiap kali. Iya. Bola 50-50 itu udah dari dulu kalah duel mulu. Lu nggak bisa cari skema yang simple aja. Iya. Lu kalau bola ke tengah near post tidak berhasil. Iya. Ya lu carilah apa? Lu tarik 2 pemain untuk menipu, 1 keluar. Ya, Ya kan? ya. Ahmad juga kecil, Iya. ya kan? Lu manfaatin pemain-pemain lu gitu loh. Makanya itu dia, Cuk. Nggak bisa, Cok. Nggak tahu, heran aku. Terus kemarin juga kayak pemain MU ini juga dongonya tuh gantian ya. Sekarang kemarin tuh gantiannya si Onana. Onana, iya. Ya, Cuk, tendangan ke tengah gitu udah.
kayak nangkep ayam, Cuk. Memang dari awal gue udah bilang kan dia bukan kiper top sebetulnya. Ya mungkin satu lagi dia juga dari Serie A mungkin ya. Iya. Jadi beda kali ya kalau mau build up di Serie A mungkin press-nya nggak gitu kenceng atau gimana kali beda sama Premier League ya. Buktinya Tensinya. dia banyak buang bola juga ke depannya. Itu terulang lagi. Ya makanya. Iya, Jadi nothing gitu loh. Lu datengin, ya ini warisannya Ten Hag ya. Ya, Kita nggak nyalain Amorim ya. Nggak, Sekali lagi kita nggak nyalain Amorim. Amorim cuman meneruskan yang sudah hancur. Ya kan, lagi hancur dan masih hancur, dia terusin. Ya. Gimana lagi? Gue dapetnya kayak gini. Ya udah, gue pakai. Gitu loh. Cuman masalahnya, lu kalau permainan lu tetap kayak gitu, lu nggak bisa ngikutin pelatih lu. Ya jangan salah kalau berita yang beredar kan mau dibongkar lagi. Aku setuju. Tadi aku ngomong sama Kenny. Kenny bilang, big datanya nih kita bakal bongkar lagi. Pasti. Loh pasti dong. Pasti. Sekarang kembali lagi aku ingatkan, gue pernah ngomong kalau kita main FM aja, gua, lu, Ernest sama Kenny, kita berempat main FM ya barengan. Seleranya udah beda. Pasti. Itu simulasi loh. Ya, Itu ya. game. Game. Cuman game simulasi. Kita berusaha jadi juara, cari pemain tuh seleranya beda-beda. Betul. Gimana ini real life? Ya. Kita pengen menyenangkan fans yang real. Betul. Ya kan? Ya pasti beda dong. Otomatis masuk akal menurutku kalau semua bakal dibongkar sama Amorim. Masuk akal. Masuk akal. Dan kabar baiknya, Rashford salah satunya. Harusnya Cuk. 40 juta. 40 juta. Lepas. Yes. Cuma 40 juta lah. Ya. Karena kalau memang direktur footballnya itu bagus, mengerti, memahami bahwa pemain ini tidak punya masa depan, ya harusnya sudah Nggak dari pakai lama awal ya Cabut ya? mencoba jual lah. Yes. Gitu. Daripada kita terbebani dengan gaji yang segitu gede, 325.000 pounds. Betul. Musim panas kemarin malah masih dipertahankan, itu sangat kecewa sih. Ya. Kayak masih dieman-eman lah istilahnya. Ya, kayak itu gara-gara moncer di musim pertamanya Ten Hag sih. Ya musim kedua flop. Flop. Ya kan, Ya. musim ketiga siapa tahu berhasil nih, ya kan. Jadi emang siklusnya Rashford kan biasanya begitu Iya, kan. tapi kalau lu begitu terus sama pemain yang nggak berkembang kemana-mana, dia udah usia emas loh ini, jangan salah loh. Iya. Dia nggak berkembang kemana-mana, Pak. Ya. Dan katanya lifestyle-nya ya, yang bermasalah ya. Ya sekarang sama pacarnya juga siapa baru itu cewek siapa ya? Selebgram atau apa ya? Gua nggak ngerti dah. Toketnya gede itu. Terlalu belagu lah kalau Rashford. Ya terlalu di atas inilah, di atas angin lah tuh orang. Ya lu sekarang bayangin, lu usia 27, Ya. 350.000 per minggu, apa yang lu lakuin, Nes? Kalau gue tabung sebagian besar untuk anak-anak gue sih. Investasi sih. Bagiannya buat apa? Gue cuma 5% yang gue pakai cuma buat makan, buat hidup. 5% dari 350.000 berapa? 15.000. Ya, itulah bibir apa lah itu dari situ. Ya, guys, jadi setelah kejadian itu, kejadian kekalahan MU sama Nottingham Forest, tiba-tiba ada berita baru nih, yang tiba-tiba mengejutkan kita semua sebagai fans ya. Orang yang selama ini kita damba-dambakan untuk bisa mengangkat tim ini dari segi transfer dan lain-lain ya, Dan Ashworth yang di hijack dari Newcastle. Banyak drama. Ya, banyak drama lah, beberapa bulan baru dia bisa jual MU. Newcastle minta 20 juta ya buat Iya, Indonesia. akhirnya kita 2 cuman juta doang. Beberapa juta doang. Ternyata cuma beberapa bulan dia di MU, 5 bulanan mungkin Indian dipecat sama Sir Jim. Iya. Ini di satu sisi gue melihat, gue mau tanya sama kalian ya, ini Sir Jimnya yang mau instan sehingga dia lihat ini performanya nggak baik makanya di-cut, atau memang Sir Jimnya yang seharusnya terburu-buru sih untuk mengambil keputusan ini. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya, Sir Jim itu maunya instan. Dia pernah ada di wawancara, dia bilang era sekarang itu nggak bisa lama-lama. Kita tahu fans kita tuh udah beda, eranya udah beda fans. Secara fans ya, mereka mau tuh instan. Instan itu dalam artian 2-3 tahun kita harus dapat hasil. Gue setuju nggak setuju sama Sir Jim? Betul. Ya kan? Kita harus kejem. Ini juga merupakan apa ya? Kayak peringatan buat para pemain. Gue sama Dan Ashworth itu gue sempat berharap sama dia. Mau dia bilang 10 out of 10 gitu kan. Iya, 10 out of 10. The best director of Director football football. lah. Ya, gue sempat berharap dan gue sangat memuja dia, ya kan? Tapi ternyata 6 bulan tidak berhasil. Out. Bayangkan kalian yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk tim ini keluar. Gue setuju gak setuju. Dan alasannya juga gue tadi baca di The Athletics ya. Yang pertama tuh gara-gara dia kasih apa ya? Kandidat pelatih pengganti Ten Hag. Southgate. Enggak Southgate, Cuk. Bukan Southgate. Bukan Southgate. Dia si Eddie Howe ya. Thomas Eddie Howe. Eddie Howe. Eddie Howe punyanya Newcastle kan. Newcastle. Siapa si Fulham?
Oh, Mario Silva. Marco Silva. Ya, Eddie Howe, Marco Silva, Thomas Frank. Nggak tahu kalau di Atletik nggak ada bilang Southgate. Langsung dari Thomas Frank langsung ke Graham Potter. Oke. Pertama itu. Lokal pret, Cuk. Iya, pertama itu. Terus Ten Hag itu Sir Jim tuh udah mulai kesel katanya. Jadi dia nggak sama pemilihan pelatihnya, kandidatnya. Katanya Sir Jim tuh pengen pelatih yang punya karisma, pokoknya beda pemikirannya. Pokoknya beda lah, kan ini kan Inggris semua kan. Iya. Ya itu aja mainnya. Dia butuh sesuatu yang baru gitu, pembaruan gitu, punya karakter gitu. Makanya si Berada langsung deketin Amorim kan. Iya. Terus yang kedua adalah katanya si Dan Ashworth ini dia ngambil liburan pribadi setelah hari kedua Amorim datang. Oke. Jadi tuh ini udah liburan kedua kali. Jadi liburan pertama tuh pas meeting eksekutif lah. Oh, waktu bahas masa depannya Ten Hag kalau nggak salah ya. Ya, terus yang kedua ini katanya si Sir Jim udah naikin alis lah ibaratnya lah ya. Udah agak kaget nih. Waduh kok kayak gini nih. Kok kayak gini ya. Oke, terus yang ketiga tuh apa ya? Nah, yang ketiga tuh dia mengusulkan ke MU untuk mengambil outsourcing perusahaan data untuk mengevaluasi kandidat pengganti Ten Hag. Terus Sir Jim udah katanya responnya Sir Jim tuh nggak enak banget, udah buruk lah ibaratnya. Itu tugas lu anjing. Iya, lu ngapain pakai outsourcing orang? Ngapain harus bayar lagi? Bayar orang luar. Iya. Itu udah nggak enak banget. Setelah itu apa lagi ya? Nah, setelah itu kan si Berada cut 250 pekerja kan, PHK kan. Nah, termasuk satunya divisinya si Dan Ashworth lah. Nah, Dan Ashworth satu orang yang menolak untuk memecat 250 memecat itu, mengurangi pekerjaan dia lah. Iya. Jadi ibaratnya nih orang agak males juga, cuy. Iya, jadi dia pengennya asisten gue banyak, yang bantuin gue banyak gitu. Jadi dia butuh tim lah yang besar. Iya, butuh tim. Gitu. Terus yang terakhir adalah, dia nggak bilang sih, pokoknya dia bilang secara nggak langsung lah, Zirkzee itu sebenarnya tuh inceran Newcastle, Pak. Iya. Tapi dia bawa ke MU. Dia mungkin, atau pokoknya dia sebenarnya udah incer Zirkzee dari Newcastle. Tapi dia nggak ngomong secara eksplisit sih. Ya nggak mungkin juga sih masih ada Zirkzee di MU dia ngomong seperti itu kan. Iya. Ya intinya kurang lebih bisa nilai sendiri lah. Ya, tapi kalau masalah yang Zirkzee itu aku bisa paham. Maksudnya dia merasa, oh gue mau bawa ini pemain ke Newcastle. Gue merasa ini bagus nih. Itu kan pengamatannya dia. Sekarang lu ambil gue ke MU, pengamatan gue tetap sama dong. Gue merasa Zirkzee itu bagus dong. Bawa ke MU gitu loh. Ya makanya udah nggak jadi kan. Iya kan. Nah itu dia. Belum jadi lah. Nggak bisa ngomong nggak jadi. Jadi. Tadi Kenny juga bilang Lenny Yoro, Nes. Yoro kemarin di lawan Nottingham Forest tuh biasa aja. Biasa aja karena dia baru pulih dari cedera dan main dari awal. Iya. Kasih kesempatan beberapa kali lagi. Betul. Kalau aku bilang ya, Yoro tuh pressure-nya terlalu berat. Iya. Dia sembuh ketika tim ini lagi terseok-seok. Iya. Dia masih umur 18 tahun. Iya. Pressure Premier League itu tinggi. Lu bermain di MU. Ya kan? Iya. Udah banyak pressure-nya dia terlalu tinggi. Iya, apalagi ya kan? Badan belum jadi. Premier League. 18 tahun bocah ingusan, Pak. Premier League tuh pressnya gila-gila, Pak. Iya. Ya nggak kelihatan. Jadi aku bisa maklum juga. Kita ini lagi terpuruk. Amorim nggak bisa disalahkan. Euro juga nggak bisa disalahkan. Tapi aku nggak bilang Euro ini bakal spesial. Belum. Belum bakal spesial. Gue juga gue bilang Zirkzee tidak akan jadi pemain yang spesial. Kalau gue tetap bilang belum, karena lu nggak bisa ngejudge pemain dari 1, 2, 3 bulan. No. Itu untuk pundit yang biasa-biasa saja. Oke. Tapi untuk sekelas kita gitu ya. Sekelas kita, jangan bawa gua lah. Sekelas kita yang sekelas kita sudah memahami MU sedemikian rupa dari bertahun-tahun gitu ya. Karakter pemain. Gua lihat Euro is a really good signing. Zirkzee in the opposite way is really bad signing. Kita nggak butuh pemain pemantul gitu. Meskipun kalau lihat kemarin golnya Højlund, apakah gol itu yang lu harapkan dari seorang striker? Ya enggak. Gol pantul-pantul sampah kayak gitu. Iya, nyampah-nyampah doang. Sampai hari ini, gua cukup kecewa dengan seorang Rasmus Højlund ya. Striker kita yang seorang nomor 9 tuh harapan gua cuman begini doang gimana sih? Kayaknya doang yang dia seolah-olah mau mengimbangi Gyökeres, Gyökeres gitu loh, bandnya Gyökeres. Cuman 90 menit, apa sih yang kita lihat dari Højlund itu apa sih gitu loh. Masih nothing special. Kita perlu pemain mematikan Van Persie gitu loh. Van Persie. Enggak, gini loh. Eranya beda, Nas. Aku tadi bilang, Euro dianggap salah satu talenta back terbaik di usia 18 tahun, Eropa. Karena itu MU ngebet banget, ya kan?
aku bilang sama Kenny, pemain 18 tahun sekarang tidak ada yang se-hype Ronaldo dan Rooney Ya, di pasti. Premier League. Pasti. Meskipun ketika Rooney dan Ronaldo masuk ke MU, mereka juga biasa aja mainnya. Ya, 18 tahun ya. hype lah. Aku bilang dia 18 tahun Ya, ya. ya. Tapi namanya tuh hype sekali. Ya. Ronaldo, Rooney. Ya. Kalau sekarang terlalu di-hypekan media. Ya. Itu aja kalau aku bilang. Tapi kalau Euro gue masih ada kepercayaan sih. Euro masih percaya. Zirkzee ada kepercayaan nggak? Zirkzee nggak ada sih. Nggak ada. Sih, Ya, jelas. Ini pun cerdas. Hendra ada kepercayaan nggak Zirkzee? Sudah sih. Aku nggak bisa ngomong, Nes. Kamu nggak bisa ngomong karena kamu nggak percaya, makanya kamu nggak bisa ngomong. Sudah selesai. Ken, percaya nggak Zirkzee bakal jadi pemain bintang? Kita nggak tahu sistemnya Amorim berjalan. Sorry ya, gue kemarin lihat golnya Højlund aja, yang gol pertamanya ke Nottingham itu ya. Yes. Even pemain ini tidak akan lebih besar dari seorang Javier Chicarito Hernandez. Cicari itu. Pegang omongan gue. Nggak, kalau itu gue nggak yakin. Iya nggak yakin lah, masih bisa lebih lah. Terlalu jauh. Tapi saya bisa omong bahwa Luis Saha, nah itu ya. Nggak bagus. bagus Cuk daripada Højlund. Højlund terlalu kurang mematikan gitu loh, kurang mematikan gitu. Belum. Højlund juga masih muda kan? Iya masih 22. Iya makanya masih belum mateng lah. Kemarin itu Haaland lawan Juventus 1-on-1 nggak gol. Ayo. Itu bagusnya kipernya, Cuk. Berusaha dicip segala. Pasnya De Bruyne kan? Nah. Itu bagusnya kipernya, Cuk. City aja yang goblok itu, Cuk. Ya. Nggak ditendang keras juga. Iya. Ya memang dia mau ngecip, Ken. Modern striker kan gitu, nggak mau tepas langsung. Iya. Ya, Gitu loh. ya. Jadi ya. Jadi gimana? Nanti malam kita lawan Nanti malam kita akan melawan Victoria Pleasant. gitu ya. Dia nggak pernah kalah di kandang loh. Ya. Aduh, itu kita main di kandang dia. Iya. Kita ke sana. Iya, kita ke sana. Kalau ke sana main di mana, Cok? Pleasant itu Praha ya? Apa sih? Kroasia. Ceko ya? Ceko atau Kroasia tuh. Kita ada Martin Jedilska, Lukas Heida, Vaclav Lu nggak usah Jemecka, sebutin, nggak ada yang tahu Samson Due, Kadu, Lukas Serf, Lukas Kalvac, Cek, Aduh, kita kesana. Sowari, Iya. Pavel Jauh ya Suc, perjalanan. Erik Jirka. Kalau naik kereta kayaknya Mate Vidra. bisa naik kereta. Apa sih itu? Tim apa sih? Dari mana sih? Victoria Pleasant Ceko. Ceko. Tidak pernah kalah di kandang. MU peringkat berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa? 15 ya? Masih ada kemungkinan Loh, kok langsung playoff nggak sih? 16 bisa kan? MU sekarang peringkat 12. 12. Dan di bawahnya Persis ada Victoria Pleasant. Pleasant. Jadi ini laga ini harus dimenangkan MU. Seharusnya kalau Sedang- laga ini harus kita menangkan ya. Harus. Seharusnya kalau jadi Amorim ya. Kalau gue kemarin melihat lawan Nottingham Forest itu kesalahannya karena dia memasangkan si Maino sama Ugarte. Kenapa? Apa yang salah? Belum padu. Maino tuh baru pulih dari cedera. Ugarte. Ugarte udah oke lah. Ugarte Dia oke lah. ngerti. Dia Ya, ngerti maunya Ugarte ngerti. Amorim nih. Cuman nge-matchkan antara permainan Ugarte sama Maino ke Bruno ini masih rada terlalu Dua gol kemarin tuh masih Ugarte semua loh. Iya. Ugarte semua. Yang passing Porosnya pertama ya? kali ke Iya. ke Garnacho Ugarte. Yang kedua yang menangin bolanya Ugarte. Kalau aku bilang sih match kali ini harusnya dia lebih baik ngasangin Rashford di depan, Mount, Bruno sama Ugarte sih. Kalau aku bilang, kalau dia mau main aman ya, dan jangan tidak memainkan Dialog. Mas Rawi. Mas Rawi, ya. Lu mending mencadangkan Dalo Iya. dan memainkan Mas Rawi di Di kiri. kiri, ya betul. Setuju. Daripada lu memainkan Dalo dan tidak memainkan Mas Rawi dan memainkan Leny Yoro. Yes. Ya. Jadi kelihatan jeleknya Leny Yoro jadi kelihatan jelek. Yes, it's big blunder. Blunder. Gitu loh. Ya. Atau paling enggak lu bisa mainin Ugarte Casemiro, Bruno depan, Mount nggak usah main dulu, tapi kita lebih solid di belakang dulu lah. Kayak kemarin lawan Forest mah gol-gol tolol ya. Kita kikuk banget Pak di belakang Pak. Ya. Tolol. Yoro terlihat sekali Pak, bingung Pak. Ya. Masih bingung lah. Kaget ya masih. Masing-masing di belakangnya kacau Pak. Ya, begitulah ya. Onana juga gol kedua itu kalau kipernya aku aja tak tepis itu gol kedua. Enggak, Ya, sorry bisa ya. sih, benar sih. Bukannya rendah hati ya, tapi ya gitu. Kok rendah? Oh, udah sih. Bisa kayak sombong. Kok rendah hati? Balikannya sih dia ngomong aneh banget. Iya gitu loh, Will. Joshua Zirkzee ya. Jadi kalau aku lihat kita kembali ke Dan Ashworth, kalau memang Sir Jim ini marah sama Dan Ashworth karena soal Joshua Zirkzee, aku merasa ini owner luar biasa. Meskipun banyak yang bilang kayak, oh lu pegang Ineos tambah kacau nih sepedanya nih. Iya. Muncul tuh berita-beritanya gitu. Cuman aku tetap percaya sehancur-hancur Ineos dia lebih tahu, lebih ngerti ya? lebih tahu apa yang mau dilakukan dibandingkan Blazers. Ya betul, Ya, setuju. betul. Ya. So at least lebih baik Ineos masuk daripada dari awal Ineos nggak masuk. Ya. Gitu. Kalau Glazer itu dibiarin. Ya biarin. Ada sesuatu, ada kayak borok di tim,
ya udah Ya, selama keuangan gua dapat masih bagus. iya selama gua dapat cuan ya bodo amat itu Selama urusan masih, kalian gua gitu masih loh. dapat transferan duit, bodo Iya, amat. Cok. dividen masih lancar, Iya. itu urusan kalian. Kalian itulah kenapa kalian kerja, Iya, gitu iya. loh. Iya. Gitu aja kalau Glazer. Kalau Sir Jim Kalau Jim kelihatan bertindak. banget dia mantau ya. Ya bertindak udah. Memang kacau ini. Makanya nggak kalau beres. dari alasan-alasan tadi gue sebutin, berarti kan Sir Jim secara nggak langsung turun tangan langsung. Langsung, tuh. ya. Jadi dia tahu tuh sama dia lakukannya kayak gimana itu. Enggak, tapi guys, tapi kan kalau kita melihat dari realita yang ada, lebih make sense bahwa kita selaku owner nih, kita melihat something wrong itu kan sebetulnya tidak perlu kita in charge terus-terusan ya. Iya betul. Kita melihat dari angka aja, kayak koko tahu nih, sorry ya, ini salah satu accountant terbaik di kantornya. perusahaan dia gitu. Mana nggak ada lagi anjing. Salah satu yang terbaik lah. Kita melihat dari angkanya udah tahu gitu loh. Ini langkah-langkahnya tepat. Tapi perolehannya kok Ini ada yang nggak bener nih antara salah satu dari itu. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada itu, gitu, seharusnya apa yang Sir Jim lihat adalah kesalahan fundamental. soal nominal yang MU harus keluarkan Iya, iya. tentang pelatih atau pemain itu. Iya. Contoh yang pertama Ten Hag. Ya. Mungkin dia keselnya ya. Kita flashback lah Iya. berapa bulan lalu. Iya. Richard Liput udah ngabarin Ten Hag pasti dipecat Iya. sebelum final Piala FA. Ya. Pasti out. Ya. Ternyata apa? Diperpanjang. Gua menang nih. Wah, Ten Hag Pak. keluar. Gua kalau nggak menang di sini, gua menang di tempat lain. Ya, pecat saya nggak Anjing apa-apa. lu. Ah. Ngehe lu. Gitu. Diperpanjang lah setahun. Berbanyak setahun. Ah. Ya. Mungkin. Harusnya musim ini terakhir ya. Terus? Ten Hag ya, Setelah diperpanjang. diperpanjang, keluarin 200 juta tuh buat Ya, belanja tuh. belanja. Pemain Dan- yang Ten Hag mungkin mau. Kita nggak tahu. Ya, Seksi ya, ini ya. kan masih Tertanya. menjadi satu Tertanya, misteri ya. kan. Iya. Apakah memang yang mau Ten Hag, apakah yang mau Dan Dan Ashworth. Ashworth, Ya. atau gimana gitu ya. ya. Kalau sekarang saling menyalahkan pasti. Iya, Even pasti. Dan Ashworth, dia bilang perpanjangan kontrak Ten Hag itu gue nggak Iya, ikut-ikut. nggak ikut. Ya gimana dia ikut kalau kenyataannya dia nggak di situ Iya, waktu rapat Masih tuh. gardening leave ya. Iya. Iya. Benar setuju. Semua saling bukan gua kok. Berada pun ini nggak dia bilang juga nggak ikutan. Dia nggak ikutan karena dia belum bertugas Tapi pemainnya. katanya si Sir Jim tuh dengar komentar itu, dia ngamuk loh. Ngamuk. Iya. Berarti secara nggak langsung ada bisnis. Kan logikanya gini ya, gue punya dirtek nih, yang gue gaji miliaran per tahun. Yes. Di media dia bilang gue gak ikut-ikut. Lu goblok, Iya. tugas lu goblok. Iya. Kalau lu bilang lu gak ikut-ikut, Iya. gimana cuk? Ya. Tugas lu itu. Iya. Cari pelatih yang baik, kalau pelatih ini nggak baik lu evaluasi, cari pelatih penggantinya, itu kan tugas lu, Iya. direktur olahraganya. Iya. MU. Ngapain gua hire lu? Iya, gitu. ngapain Iya. gue hire lu kalau lu nggak ikut-ikut? Goblok cuk, tolol. Ya tapi untungnya yang Oma berada dia emang hasilnya kelihatan banget sih ya. Iya. Ya dia cut semua biaya-biaya nggak penting. Ya. Dia amorin dia langsung Ya, yang samperin. era sebelumnya ya. Ya. Dia Dia benar-benar langsung- Omar Berada ini kan seolah-olah memang CS banget sama Jason Wilcox. Yes. Makanya sekarang digadang-gadang bahwa yang menggantikan peran si Dan Ashworth adalah Jason Wilcox dan plus Christoph Vivel. Vivel. Vivel kan Christoph tadi Vivel. permanen ini. Vivel, ya nggak tahu makanya itu permanen apa Kayaknya sih? Kayaknya ada rencana kayaknya dipermanen. kalau aku lihat tugasnya ini si Vivel ini memang Scouting. beli pemain-pemain muda yang Iya. berbakat. Iya, Kayak iya. terakhir ini pemain Pedro dari Leon apa siapa itu? dari Diego Leon. Paraguay Iya, Diego itu. Leon itu. Pedro Leon ya? Iya, iya. Diego Back kiri. Diego. dari Tapi baru join Juni 2025 karena baru 18 tahun. betul. Ya, Cidobi juga kayak dari dia. Cidobi ya. Masa kita kalah sama Chelsea? William Estevao udah Estevao ya. lu kalau track back ke belakang pemain terbaiknya Brasil itu udah nama-nama ngeri tuh. Endrick lah, Vinicius Junior. Siapa lagi kan? Estevao. Hah? Setelah itu dong. Anjing. Siapa lagi kan? Nggak tahu lah. Tai Anda ya. Gitu. Iya, saya kan belum pipis jujur. Kenny. Sedikit lah lawan Plizen. Sedikit. Kalau saya berharap ya back three-nya pasti selain Onana, back three-nya pasti Martinez, De Ligt sama Mazraoui. Gua yakin Euro- bakal di rolling. Euro dibalik. Gantiin Dalo aja. Nggak, gue yakin bakal di rolling soalnya kita minggu kan ketemu City. Ketemu City ya. Ya nggak mungkin dipasang pemain Sama dalam Iya, waktu rentang 2 Bisa, hari doang. Tapi kalau konteksnya kita harus menang di match ini atau City, kita harus menang di match ini. feeling gue Malaysia Malaysia kalah. Malaysia menang lawan Nggak, Timor Leste. Malaysia bakal main sih lawan Victor Plesen ini kayaknya. Iya, ya, untuk Eropa ya. Untuk Eropa, Nanti kayak- Premier League-nya Mazraoui or Dalot. Ya kayak Gue yakin Malaysia nggak main. 50.000 voucher buat viewer. Gimana? Malaysia main, gue kasih voucher. Kenapa? Starting atau starting apa main? Nggak starting. Nggak, kenapa lu bisa ngomong gitu? Karena MU harus menang match ini. Di Ya WL emang juga. lu mengira Iya. Malaysia Iya. nggak bakal memberikan kemenangan? Enggak. Terlalu riskan. Amorim udah kalah 2 kali.
Ingat, kalian lupa pasti. Tapi Kalian pasti lupa. Tapi mereka Hendra, William. tapi butuh rolling. Iya nah, 2 hari mereka main Iya, robot. sudah. Mau nggak? 50.000. Mau gua? Nggak apa-apa. Deal ya? Iya, deal. Kalau Malaysia main, gua kasih voucher 50.000 buat viewer ya. Starting. Starting jancul tanya dari tadi tanya terus. Main begitu Starting gua Jangan kalah. bikin Eres marah dong, kayak. Starting gua kalah. Emosi ya tiba-tiba Iya, naik. tiba-tiba meledak gitu. Jadi gini. Malaysia feeling gua bakal main lah. Jadi kalau Malaysia nggak main, lu kasih Iya, 50.000 ya ke kasih, viewer ya. kasih. Oke, mantap. Ada yang mau tambahin mungkin 2 juta, 5 juta mungkin nggak ada. Channel rame. Marvel mungkin kita ada tamu jauh-jauh dari barat nih, gila. Ini pemain Barat. basket salah satu yang terbaik di barat ya. Jawa Barat ya. Mar to the fell gitu ya. Biasa ada Martin, sekarang Iya. Marvel. Guys, jujur ya. Iya, Saya sambil kencing. berhenti sekali. Ya, intinya bagus skor lah. Enggak pemain tengah dulu. Main tengah dulu. Ya, Siapa? gue setuju. Amat, Bruno, Ugarte, kirinya Mazraoui. Kiri Mas Rawi kan? Kiri Mas Rawi. Oke. Gua. Loh, berarti kalau lu kiri Mas Rawi, Yoro main dari awal. Yoro main dari awal. Dalo yang nggak main. Dalo Oke, nggak main. Make sense. Iya. 3 depannya siapa? Ini Tiga depannya tiganya ini. kita tahi semua. Kalau kita punya salah, aduh sedih gua. lagi dibahas. Seorang tim sebesar Manchester United harus bergantung sama Rashford dan aduh, oh my god. Tiga Gimana? depannya susah Pak. Garnacho main juga ngaco parah Pak. Ya, mainnya, Pak. gitu aja lah. Jangan aja. Mason Mount. Tantangannya. Mason Mount depannya Højlund tetap, kirinya Rashford sih. Rashford. Feelingku Rashford. Rashford sih. Feelingku Rashford. Still play Feelingku dia. Rashford. Feelingku Rashford main. Still play. Nah, gua nggak William? mau prediksi, males gua kalau itu. Oke. Skor aja berapa? Kalah tuh 0. Cuk kalah. Kalah, sumpah. Kalah, Cok. Gua kalah, sumpah. Perbincangan panjang ini dia 1-0 kalah kan. Hendra 1-2 lah menang. 1-2 menang. Gua nggak melihat MU bisa menang sih. Saya coba yakin MU menang 0-3 sih. Wus, gila. Ketika Di kandang Plisan loh ini. ketika pemain yang saya usulkan untuk bermain Itu memang benar bermain ya. yang bermain which is jangan mencadangkan Mas Rawi. Yes. Saya rasa 3 poin sangat Easy. mudah sekali. Wah gila. Ini bold Jadi sekali. pemain kunci ada Mazraoui. Boleh di klip ya gitu. Pemain kunci ada Mazraoui. Bukan dong, Højlund. Dan tadi dihina-hina. Enggak. Ya, Mas Rawi. Mas Rawi tidak bermain menurut gua. Karena Mas Rawi starting 11 terbaik siapa sih? Mazraoui. Setiap kali kita ditanya Mas seperti Rawi. itu, yang pop up Pertama pertama kali. main di kepala kita Mas Rawi. Mazraoui, Amat. Ugarte, Amat. Amat. Mas Rawi amat. Ugarte yang lupa. Ugarte ketiga. Ya pokoknya 3-3 itulah. Itu harus main tuh. Oke, Untuk skor berapa? 1-0, 1-0. MU kalah. Gua 1-2. tahu yakin sekali MU bakal kalah. Oh ya. Hendra 1-2. 1-2 MU, saya 0-3. Menurut kalian gimana guys? Ketik di kolom komen di bawah ini. Sekali lagi kita mohon maaf karena sebelumnya kita Absen. Skip. menghilang ke goa karena memang kita ini pundit sejati gitu loh. Pundit sejati adalah pundit yang mewakili keresahan penggemar. Bukan kalau kalah buat konten biar dapat viewer. Enggak, Enggak, kita kita nggak nggak butuh. butuh. Guys. Kita Iya. nggak butuh viewer. Iya. Kita butuh subscriber Yakin dan viewer. Cacu. Sorry, apa tuh? Apa namanya? Kita nggak pamitan dulu tuh. Ini bakal libur lama. Iya, bakal lupa Ya. lama aja. Merry Christmas Lu mau tuh. mana nih? Saya Mau ke Shanghai ya? Mau jalan-jalan, mau Tanggal happy-happy gitu loh. Shanghai Kita tanggal 19 ya? Tanggal 19 sampai 28. kita guys. ditinggal sama Ko Dari Ernest Shanghai. lagi Jadi gitu. kalau ada Ernest kan bingung ya. Iya. Podcastnya gimana? Iya. Gitu. ada Kenny, ada satu itu lagi yang Koko Martin. Kita tidak bisa apa ya? Cannot leave one behind. Iya, betul. Jadi kos kompak ya. Harus kompak, harus Jadi ya kompak. udahlah Ya gitu loh. udahlah. Demi apa? Ya, Gue jujur ya, kencing gue udah di ujung nih. Udah guys. Tutup lah. Udah pipis. Merry Christmas all. Thank you yang udah nonton seru-seru bareng sama kita. Jangan lupa komen, like, share, subscribe. Yes. Sama Bro Cislon, thank you udah nyawar kita kapan hari. Sorry kita belum Thank you, guys. sempat ngomong thank you bro buat Bro Cislon. Lain kali mungkin bisa 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta. Thank you, lancar-lancar semuanya usahanya. Saya belum pipis, we born and we die at Manchester Officer. Bye-bye. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas.